Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk pertemuan kalkulus lanjut. Kemarin terakhir di bilangan kompleks di contoh penyelesaian persoalan bilangan kompleks. Nah, jadi di sini saya kasih lagi contohnya. Kita memiliki nilai Z1 dan Z2, yaitu untuk Z1 sama dengan 5 plus 7I dan untuk Z2 sama dengan 8 min 2I. Maka saya akan memberikan contoh untuk perhitungan berapakah nilai untuk Z1 min Z2 kuadrat dan Z1 dibagi Z2 seperti itu. Nah, di sini pertama untuk Z1 min Z2 kuadrat kita lakukan perhitungan aljabar dulu untuk pangkatnya. Jadi kita masukkan untuk nilainya dalam kurung, yaitu 5 plus 7i dikurangi 8 min 2i kuadrat. Nah, ini diselesaikan dulu operasi ini sehingga didapatkan minus 3 plus 9i. Ini hasilnya dari mana? Yaitu dari 5 plus 7i dikurangi 8 ditambah 2i. Jadi 5 minus 8, ini 5 minus 8 minus 3, lalu plus 7i plus 2i sama plus 9i. Jadi kuadratnya masih ada, jadi selesaikan dulu yang di dalam kurung. Selanjutnya dilakukan perhitungan aljabar untuk pangkat ini, yaitu dikalikan minus 3 plus 9i dikali minus 3 plus 9i karena dia kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 9 min 2i minus 9 min 27i minus 27i plus 81i kuadrat. Ini sama prosesnya, minus 3 dikali minus 3, lalu minus 3 dikali plus 9i, lalu 9i dikali minus 3, lalu 9i dikali 9i, seperti itu. Lalu setelah itu disederhanakan, didapatkan hasilnya ini dikalikan dibagi dengan i, sehingga ini i-nya hilang ya, dan ini pangkatnya menjadi pangkat 1, sehingga hasilnya 9 minus 54 plus 81i. Kan kalau ini kan tadi ini ditambah ya, jadi minus 27i minus 27i sama dengan minus 54i. Nah, jadi di sini i-nya disederhanakan sehingga dapatnya 9 minus 54 plus 81i. Disederhanakan kembali menjadi minus 45 plus 81i, seperti itu. Selanjutnya untuk yang pembagian dimasukkan persamaannya atau angkanya, lalu dikalikan dengan lawan dari penyebutnya, seperti itu. Lalu di sini di 5 plus 7i dikali 8 plus 2i dibagi 8 minus 2i dikali 8 plus 2i, seperti itu. Lalu di sini ada 40, didapatkan 40 plus 10i, ini dilakukan perhitungan aljabar seperti yang di atas tadi, 5 dikali 8, lalu 5 dikali 21, lalu 7 dikali 8, dan 7i dikali 2i, seperti itu. Begitu juga yang bawah, sehingga didapatkan 40 plus 10i plus 56i plus 14i kuadrat dibagi 64 plus 16i minus 16i minus 4i kuadrat. Ini habis karena plus dan minus. Lalu di sini ada di atas ada plus 14i kuadrat dibagi minus 4i kuadrat. Nah, di sini ada perbedaan tanda, dan di sini dia sama-sama kuadrat. Nah, kuadratnya ini kita sederhanakan, kita hilangkan langsung dibagi, tapi dikarenakan di sini tandanya berbeda, maka tandanya dikalikan dengan lawannya, sehingga di sini didapatkan 26 plus 66i, itu hasilnya dari ini menjadi 40 plus 66i minus 14. Nah, jadi karena tadi di sini plus dan minus ya, itu karena tadi kita menyederhanakan pangkat ini sehingga dia tandanya itu
dikalikan dengan lawannya, diganti dengan lawannya seperti itu. Sehingga 40 minus 14 hasilnya 26 ditambah 66i per 64 plus 4. Sehingga hasilnya 68. 26 plus 66i dibagi 68. Oke, ini adalah operasi dari bilangan kompleks. Selanjutnya adalah application of complex number atau aplikasi penggunaan complex number. Untuk soalnya, di sini diketahui bahwa terdapat alternatif dari voltase itu 240, 50 yang terkoneksi dengan independensi 60 min J 100 ohm. Tentukan resistensinya, kapasitansinya, lalu magnitude of the impedance, dan current flowing-nya berapa. Lalu sehingga di sini didapatkan untuk hasilnya impedansi atau impedansi Z sama dengan 60 min J 100 ohm, sehingga didapatkan untuk resistensinya yaitu 60 ohm. Di sini akan didapatkan 60 ohm. Lalu kapasitif reaktansnya yaitu XC sama dengan XC sama dengan 100 ohm. Since XC sama dengan ini adalah persamaan. Jadi untuk kapasitif reaktan itu persamaannya adalah ini. Ini adalah persamaan yang digunakan, yaitu 1 dibagi 2pi dikali F dikali C. Nah, sehingga dihitung kapasitansinya 1 dibagi 2pi Vc sama dengan 2pi dikali 50 per 100. Nah, di sini satuannya ini masih satuan listrik itu adalah farad atau Faraday gitu ya. Ini masih F sehingga dia diubah menjadi mikrofarad atau μV seperti itu. Sehingga didapatkan untuk 1 mikrofarad itu sama dengan 10⁻⁶ farad. Nah, sehingga 10⁻⁶ dibagi 2pi dikali 50 dikali 100 μV sama dengan didapatkan hasilnya 31 dikali 83 μV. Bagaimana cara menghitungnya? Ini kalian harus punya kalkulator saintifik. Jadi untuk menghitung ini tidak bisa menggunakan kalkulator biasa, dan nanti saya untuk ujian tidak boleh menggunakan kalkulator HP. Jadi harus menggunakan kalkulator saintifik seperti itu. Selanjutnya menghitung magnitude of impedance. Nah, di sini untuk Z sama dengan ini adalah persamaannya untuk impedansi. Z sama dengan akar 60 kuadrat plus minus 100 kuadrat. Nah, didapatkan hasilnya 116,6 ohm. Sehingga phase angle-nya yaitu arc Z sama dengan inverse stance di dalam kurung minus 100 per 600. Hasilnya minus 59,04 derajat. Seperti itu. Lalu untuk current flowing-nya atau I sama dengan V per Z. Nah, di sini 240 sudut 0 derajat dibagi 116 hasil dari nilai Z-nya tadi dikurangi 59,04 dikurangi nilai dengan angle seperti ini. Yang Z-nya tadi angle yang kita dapatkan adalah yang ini minus 59,04 sehingga hasilnya adalah 2,058 dengan sudut 55,04 derajat ampere. Seperti itu. Ini adalah salah satu aplikasi dengan bilangan kompleks yang diaplikasikan untuk menghitung arus listrik, tegangan listrik seperti itu. Jadi kalian mahasiswa bisa mencoba untuk mencari aplikasi lainnya di buku atau di referensi lainnya dan coba dihitung, dipelajari, dilatih sehingga nanti bisa menggunakan bilangan kompleks ini untuk diaplikasikan di dunia nyata. Berikut untuk contoh bilangan kompleks aplikasinya, kita lanjut ke materi selanjutnya.